Gue takut saat gue lewat kuburan adalah gue nunjuk. Karena lewat kuburan tuh gak boleh nunjuk katanya. Pernah denger gak gitu? Ya, karena kadang-kadang kalau juga misalkan lewat kuburan tuh harus pakai misi-misi. Oke, gue sebagai orang percaya, gue ikut Alkitab ini sebagai patokan kebenaran. Tapi gue juga sebagai orang suku, sebagai orang budaya, gue juga harus melakukan budaya itu. Nah, untuk zaman modern sekarang, secara kebenaran etika itu gimana tuh kira-kira? Untuk diperhadapkan situasi seperti itu. Teologi berbicara teologi. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang peraturan demi peraturan, hukum demi hukum dan lain-lain. Jadi kita hidup ini kan berdasarkan kayak ada hukum-hukum gitu kan, aturan-aturan. Contoh, nggak boleh tuh nyapu di maghrib gitu, nanti dapat masalah itu burik gitu kan. Terus banyak hal deh gitu. Nggak boleh duduk depan pintu. Apalagi lo kalau main ke daerah Indonesia yang agak pedalaman tuh, banyak peraturan-peraturan pemerintah itu malah nggak ada tahu, tapi pengaturan dari nenek moyang yang dilakuin. Jadi pada akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Nah, sekarang kita mau ngomong tentang sebuah peraturan menjadi sebuah kebenaran. Itu sebagai anak Tuhan nih, sebagai orang percaya, kita ikut mana nih? Ya kan? Apakah ikut aturan nenek moyang yang sudah nenek moyang gua kan nyuruhnya begini, gua harus lakuin ini, atau dari pemerintah kah? Atau dari apa nih? Sebagai orang percaya kita apakah boleh? Benar, kayak gitu. Nah, kita mau bahas tentang itu. Mantap. Silakan, Kabil. Apa? Tiba-tiba saya nih. Yang peraturan-peraturan dan kebudayaan-kebudayaan. Jadi salah nggak kita nyapu malam-malam nih? Itu kan masuk lagi ke ranah etika tuh. Iya, benar. Tentang apa yang baik, apa yang buruk lah, istilahnya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, memang ada beberapa dasar keputusan etika gitu ya. Nah, salah satunya tuh ada dari yang tadi lo bilang tuh tradisi disebutnya. Iya, benar, tradisi. Ya kan, nggak boleh nyapu malam, nggak boleh duduk depan pintu. Ya kalau dulu gue kecil, gue paling takut lewat kuburan karena kalau gue takutnya lewat kuburan adalah gue takut saat gue lewat kuburan adalah gue nunjuk. Karena lewat kuburan tuh gak boleh nunjuk katanya. Untuk habis itu bangkit lagi orang ya. Gue gak tahu kenapa, katanya bisa diikutin apa kalau gak salah. Gitu. Bener ya? Pernah denger gak gitu? Ya, karena kadang-kadang kalau juga misalkan lewat kuburan tuh harus pakai misi-misi. Iya, itu paling sering tuh misi. Mentoknya bilang gini, saya anak babi. Iya, misi anak babi mau lewat. Gokil. Nah, kalau dulu ya jujur masih kecil percaya-percaya aja ya. Nah, gitu dan lu dapat info itu dari mana pasti kan? Dari temen, dari teman-teman, dari nenek moyang. Temen dari nenek moyangnya pasti. Jadi sebuah kebenaran ya. Betul, itu kan dari tradisi. Iya. Ada juga dari kekuasaan. Kekuasaan gimana tuh? Kekuasaan tuh jadi apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dikatakan oleh kerajaan atau orang yang lagi berkuasa itu jadi kebenaran. Paling gampang kita lihat tuh di Korea Utara. Woi, Kim Jong Un. Iya kan, itu kan bagaimana tuh pemimpin di sana tuh udah kayak Tuhan. Oh iya benar. Iya. Apapun yang dikatakan udah pasti benar. Iya. Gitu, bahkan dia cuman pidato mungkin sederhana, orang tuh udah nangis-nangis sekali di sana. Iya benar. Iya, nah tetapi kelemahannya dari bisa dibilang kedua hal itu ya. Kelemahannya karena yang buat manusia gitu. Benar. Nah, karena yang buat manusia itu biasanya pasti ada aja kelemahannya. Iya, benar. Ya kan contohnya kayak kalau kita orang Kristen, ngapain kita misi-misi lewat kuburan? Iya benar. Bilang anak bagong lagi. Kan kita punya Roh Kudus di dalam. Iya. Istilahnya kuasanya lebih besar daripada anak babi. Terus ngapain lewat kuburan? Lewat kuburan ngatain orang tua kita tuh. Iya. Misi anak babi kan berarti bapak ibu gue babi dong. Kalau gue anak babi kan. Iya. Bisa kayak gitu. Terus kalau kita mengarahnya kebenaran itu pada kekuasaan, kita harus ingat nih kata seorang politisi dari Inggris ya, namanya Lord Acton, dia bilang power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Jadi namanya kekuasaan itu cenderung untuk korup, cenderung untuk rusak gitu. Dan apalagi kalau kekuasaan itu absolut, udah pasti korup, pasti rusak ya. Gitu. Nah, makanya di Korea Utara tuh search di Google nggak boleh tuh ya. Iya, nah di Korea Utara yang gue tahu, pernah gue nonton juga biografinya, sejarahnya gitu. Rakyat itu menderita banyak. Iya. Rakyat itu penuh dengan bahkan di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Sedangkan yang atasnya ini mewah. Iya.
gitu. Pemerintahnya tuh mewah, mobilnya bagus-bagus kayak gitu. Itu kan menjadi satu apa ya dibilang, ya apa yang dikatakan dibilang benar. Iya benar. Kalau kekuasaan itu cenderung korup, Iya. apalagi yang absolut kekuasaannya udah pasti korup. Iya. Kayak gitu. Nah kan yang jadi pertanyaan, landasan keputusan etika yang benar itu yang mana? Iya, kebenaran atau apa gitu. Kebenaran itu dari mana asalnya? Nah kita, mau dijawab dulu? Enggak. Langsung aja. Langsung. Nah, jadi kalau kita orang Kristen udah pasti Alkitab. Alkitab. Itu dasar keputusan etika kita lewat Yang paling benar. lewat Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu diinspirasikan dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Dimana Tuhan itu yang tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Gitu guys kalau dari gue. Kalau misalkan ya absolut kita Alkitab ya kebenaran ya. Tapi kayak misalkan dari kasus kita kejadiannya penciptaan aja kan Alkitab mengutip tuh. Ya kan, mengutip tradisi Mesopotamia atau apa sih gue lupa. Iya, Oh, iya. betul, Ya kan betul. tentang penciptaan gitu. Bukan mengutip sih, Apa ya? kemiripan. Kemiripan Dari tradisinya si itu Mesopotamia. Gilgamesh. Enuma Elis. Oh ini Enuma Elis. Enuma Elis. Ada kemiripan. Nah itu gimana tuh kalau kasusnya kita temuin hal kayak gitu tuh? Itu kasus Itu kasus lebih ke kasus sejarah ya. Gimana itu ya? sastranya, Sastranya. ke penulisan. Gitu. Iya. Jadi maksudnya bukan masalah integritas Tuhan. Iya, iya. Gitu, bukan masalah di situ. Cuman yang di sini kan kita ngomongin masalah moral nih. Moral. Bukan masalah Contoh penulisan. etikanya. Iya. Bagaimana bangsa Israel hidup itu kan kayak di imamat tuh banyak banget tuh ya aturan-aturan itu gitu. Dan kita lihat kalau di dalam perjanjian lama khususnya yang paling banyak banget kasus etika di situ, bagaimana Tuhan itu menentang pengorbanan bayi. Iya. Iya. Padahal zaman dulu itu di zaman Kanaan khususnya Iya, itu hal yang wajar untuk memberikan bayi ke dewa Molok Iya. Iya. untuk kesuburan kan segala macam. Tapi bagaimana Tuhan itu menentang, bahkan dalam hatiku aja nggak pernah ada lu timbul kayak gitu istilahnya. Iya. Nah dari situ kan itu menjadi dasar etika kita, kenapa kita sampai sekarang tidak mempersembahkan bayi Benar. Oke. untuk menyenangkan hati Tuhan, istilahnya kayak gitu. Nah, paling pertanyaannya jadi begini. Kita hidup Indonesia, khusus Indonesia nih. Iya, iya. Indonesia kan beragam agama, suku, budaya, ya kan. Nah, terkadang kita diperhadapkan situasi yang seperti ini. Oke, gue sebagai orang percaya, gue ikut Alkitab ini sebagai patokan kebenaran. Tapi gue juga sebagai orang suku, sebagai orang budaya, gue juga harus melakukan budaya itu. Walaupun terkadang agak sedikit bentrok nih sama nilai Alkitabiah. Nah itu bagaimana tuh? Contohnya kayak si inilah penginjil-penginjil Belanda tuh dulu tuh buku yang siapa itu yang sejarah gitu, lupa orang Belanda terus dia aja bilang ada sesuatu yang belum dibereskan, belum diselesaikan sama penginjil Belanda tentang budaya itu, khususnya di Timor gitu kan. Makanya kadang ada cakal lele sama itu gabung tuh sama Jadi sinkretisme Belanda. gak sih? Sinkretisme. Nah kayak gitu. Jadi untuk zaman modern sekarang secara kebenaran etika tuh gimana tuh kira-kira untuk diperhadapkan situasi seperti itu? Kalau Van den N bukunya lupa gue. Van den N. Jadi kalau menurut gue sih itu kontekstual ya. Jadi maksudnya dalam arti susah juga kalau kita memaksakan. Gak boleh. Iya, langsung jeder gitu kan. Cuman memang sebenarnya gini ya. Budaya sampai mana dulu batas budaya itu? Itu benar. Kalau budaya itu sampai penyembah berhala jangan. Karena gini ya, gue waktu kemarin ke Amsterdam gitu ya. Gue ngeliat kayak gini deh, kita ke gereja di Indonesia, pakaian itu menjadi salah satu norma. Gitu kan? Maksudnya jadi salah satu hukum, kalau lu mau ke gereja pakai minimal celana panjang. Iya. Ya kan, jangan pakai sendal, pakai sepatu lah gitu segala macam. Bahkan kalau di gereja-gereja lebih tradisi lagi, lu nggak boleh celana jeans, celana bahan harus. Ya kan. Nah tapi waktu gue di Amsterdam itu gue ngeliat mereka ke gereja pakai celana pendek. Oke. Gitu. Bahkan maaf temen gue sampai ngeliat juga kalau di luar negeri itu kan mungkin suka nggak pakai bra ya. Iya. Cewek-ceweknya gitu. Ya mereka datang ke gereja ke acara nggak pakai bra. Apakah itu salah, melanggar firman Tuhan dan apa maksudnya mengurangi karunia Tuhan kalau dia kan? Menurut gue enggak. Karena itu kan memang budaya di Barat. Bener. Mereka sesantai itu gitu loh, pakai celana pendek ke gereja segala macem. Sedangkan kalau di kita itu jadi satu masalah pasti. Iya. Gimana Berarti sih budaya kan gitu. Iya. Nah menurut gua budayanya selama masih cuma masalah pakaian, gua nggak ada masalah. Kecuali ini ya. Iya. Apa namanya? Iya tadi apa yang abis itu gitu. Penyembahan berhala. Iya berhala. Terus Nah kalau misalkan budaya itu menghina roh nenek moyang.
itu udah salah. Ya, itu menurut gue udah salah sih. Iya. Sikap kita gimana sebagai hamba Tuhan ya kira-kira ya? Ya menolak harusnya. Gue pernah dengar Hamba Tuhan apa sebagai keluarga nih? Sebagai warga hamba Tuhan dan kita juga punya mungkin anak rohani kita yang terlibat dalam tradisi itu gitu. ya harusnya kalau menurut gue menolak. Kayak contoh, kayak keluarga gue, orang tua gue sama om gue banyak kan cakalele kan. Nah itu. Ya kan, yang cakalele itu nggak bisa kita pungkiri itu memanggil roh nenek moyang tuh masuk ke dalam dirinya, Ya. sampai motong-motong tuh Nggak kenapa-napa gitu loh. Nah itu kan harusnya turun ke anak ya rupa. Nah kalau gue pribadi, gue sama Kak Reza sama Kak Wita ya itu diputusin gitu loh. Oke. Kita berani ambil sikap gitu dengan kebudayaan yang pada akhirnya menjadikan kebenaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Intinya kayak gitu. Kalau selama itu kan pada akhirnya itu jatuhnya penyembah berhala. Yeah. Jadi benar kalau kata Bill, kalau nggak bukan penyembah berhala, batasannya ya it's okay. Intinya kayak makanya gue ada satu fenomena, gue ingat banget beberapa tahun yang lalu ada pendeta atau siapa gitu bakar ulos. Iya. Karena disangka apa gitu, pokoknya Bakar ulos. Ada ininya. Wih deh, sayang mahal itu. Iya makanya ulos dibakarin dan segala rupa. Sebenarnya selama dia tidak menyembah ulos itu sebenarnya Iya benar. nggak masalah gitu loh. Mahal itu ulos. Iya, saya daripada dibakar mending kasih sini aja kan gitu. Nah hal itulah yang harus penting, bahwa ya kita kembali semua kebenaran itu datangnya pasti dari Tuhan. Gitu. Benar. Selama kita tetap boleh mengikuti budaya, kita boleh mengikuti apa yang ada, selama itu tidak pernah melanggar kebenaran yang absolut daripada Tuhan. Benar, karena kekristenan juga nggak mengajarkan kita memusuhi budaya setempat. Iya. Betul. Ya kan, ada namanya seorang Kristen baru jadi orang Kristen, nama Ki Agung siapa ya. Jadi dia orang Kristen pertama di Jawa nih. Apa namanya dia waktu penginjilan dari Belanda. Nah dia karena orang Jawa dan dia tuh ahli namanya wayang orang kulit. kulit. Nah dia akhirnya menginjil orang Jawa dari wayang itu, dan dari Ki itu akhirnya namanya Gereja Kristen Jawa sampai sekarang. Iya. Berarti dia pakai budaya itu kan apa namanya untuk menginjil gitu. Intinya sih yang kita dapat sih Kristenan tidak memusuhi budaya ya. Bahkan banyak penginjilan juga pakai budaya kayak gitu. Paling patokannya ini patokannya sesuai firman Tuhan, jangan ada Allah lain di hadapan. Jangan ada Allah lain, betul. Dan penyembah berhala. Lagi pula jangan cakalele ya, kalau ini handphone jadi Allah lain kan, itu jadinya menyembah berhala kan gitu. Handphone kita lebih dari Allah kita gitu, kayak kita sembah. Pacar juga Itu jadi masalah. Gitu. Kayak gitu. Makanya sebenarnya gue tutup dengan 1 Timotius 4 gitu loh, yang tadi Nando bilang, yang misi-misi dan segala rupa. Makanya dia bilangin 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Dengan kata lain, yang paling penting adalah kalau misalkan lewat jalan sepi, kita lagi di mana ya, jangan pernah takut, intinya gitu loh. Jangan sampai hal-hal lewat sini harus klakson dulu 3 kali. Itu bukan sebuah kebenaran daripada Tuhan. Itu malah kita mengiyakan tentang tahayul dan pada akhirnya kita tunduk dengan perkataan tahayul yang akhirnya kita dikatakan menyenangkan hati setan kayak gitu kan. Jadi kalau nyapu di malam boleh nggak? Boleh aja. Kalau ternyata lo habis barbekyuan kan, ya lo harus bersihin, masa lo tinggalin. Iya benar. Jadi RT bukan motivasinya takut pasangannya burik ya kan. Iya. Tapi kadang kalau nyapu malam kalau di daerah tuh kadang nggak kelihatan debunya. Betul. Jadi kadang nggak bersih gitu. Jadi lebih baik pas pagi. Apalagi kalau di daerah hutan gitu, gue pernah ke Tobel kan, ada daerah hutan tuh nggak ada listrik. Itu kalau nyapu malam nggak boleh tuh, karena nggak bakal kelihatan kotorannya. Mungkin yang dimaksud nenek moyang dulu itu kali. Betul. Bukan karena pasangannya takut burik kayak gitu. Karena banyak dapat pasangannya burik walaupun dia nyapunya siang-siang kan gitu. Iya. Bahkan nggak nyapu juga bu. Gitu. Jangan duduk di pintu nanti dapat pacar yang kumisan jenggotan. Karena banyak kumisan jenggotan keren. Banyak. Gitu. Oke. Pokoknya yang paling penting kesimpulannya, segala satu kebenaran itu datang daripada Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa dalam video berikutnya dalam satu channel milenial. Bye-bye. God bless you.